Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 142. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lokasi tes dari 5 klan besar berada di sebuah aula khusus bagian dalam dari kota Pil Suci. Tempat itu merupakan tempat eksklusif di mana semua tes klan selama beberapa generasi terjadi di sana. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam dan sebaliknya semi terbuka untuk beberapa orang yang luar biasa. Mereka yang memiliki kualifikasi dan juga kekuatan yang cukup bisa bergegas memasuki aula dan melihat sebelum ujian dimulai. Posisi dari 5 klan besar saat ini telah menjadi pengawasan dari banyaknya orang karena mereka tahu menjadi salah satu dari 5 klan besar merupakan jalan pintas untuk bisa menjadi eselon atas dari Menara Pil. Dan hingga detik ini, tatapan mata banyak orang terus memperhatikan klan Y yang sedang menurun. Jika klan Y tidak lolos dalam tes kali ini, maka banyak faksi yang telah mengincarnya akan melakukan serangan yang kemudian merebut posisi dari klan Y tersebut. Kelompok dari Soyen pun ini telah sampai di lokasi ujian yang cukup megah. Di tempat ini sendiri sudah banyak orang yang berkumpul dan kelompok dari Soyen menjadi perhatian dari banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini. Yesong mengabaikan banyak orang sambil berkata pada Soyen, "Tuan muda Soyen, mari kita masuk." Mereka pun berjalan menuju sebuah pintu besar yang dijaga oleh 2 orang yang cukup garang. Dan banyak orang pada saat ini mereka saling bergumam, "Lihatlah, mereka adalah anggota dari klan Y." Benar, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan klan Y akan langsung terjatuh dari posisi 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan dari Menara Pil, kemungkinan klan Y tidak akan bisa bertahan di tempat ini lagi. Benar sekali, saat itu klan Y benar-benar agung dan hanya klan Dan yang berasal dari 5 klan besar yang bisa sebanding dengannya. Namun sekarang sangat disayangkan, keberuntungan itu selalu berubah seiring berjalannya waktu. Perbincangan dari orang-orang yang ada di tempat ini tidak terlalu dimasukkan hati oleh Yesong. Para penjaga yang ada di pintu masuk melirik lencana dari klan Y dengan sikap acuh tidak acuh. Ada sedikit ejekan dalam tatapan mata mereka karena mereka mengetahui jika klan Y hari ini gagal, maka sebuah penghinaan besar akan segera mereka dapatkan. Namun para penjaga itu tidak ada satupun yang berani mempersulit perjalanan dari klan Y untuk memasuki aula besar. Mereka buru-buru membukakan pintu. Di saat yang sama, mereka juga berteriak, "Klan Y telah tiba." Kelompok dari Yesong pun segera memasuki aula besar ini, dan Soyen bisa merasakan banyak tatapan mata yang mengandung berbagai emosi terfokus pada kelompoknya. Sambil memimpin kelompok dari Soyen menuju tempat duduk dari klan Y, Yesong saat ini mengatakan, "Tuan muda Soyen, kursi yang ada di depan sana adalah milik klan Dan, klan Chow, klan Bai, dan juga klan Q." Mata dari Soyen segera melihat pada kursi tersebut yang saat ini telah ditempati oleh 3 klan besar, yaitu klan Dan, klan Bai, dan juga klan Q. Soyen kemudian dikejutkan oleh seseorang yang berasal dari klan Dan. Dia melihat seorang gadis muda yang cukup akrab, karena sebenarnya gadis muda itu adalah gadis aneh yang ditemui Soyen ketika akan melakukan tes di Menara Cabang saat itu. Ketika diperhatikan oleh Soyen, gadis muda itu juga langsung melihat pada Soyen. Namun tiba-tiba saja dia menundukkan kepalanya dengan cukup malu. Tatapan mata dari tetua Yesong melihat pada gadis muda itu. Dia mengerutkan keningnya sebelum akhirnya mengatakan, gadis muda itu cukup asing. Namun dengan dia bisa berada di tempat itu, kemungkinan posisinya di dalam klan Dan cukup tinggi. Selanjutnya, tatapan mata Yesong melihat pada seorang pria yang ada di samping gadis muda tersebut. Dan dengan lembut, Yesong pun berkata, orang itu adalah Dan Xuan. Tidak disangka, dia juga datang ke tempat ini. Sepertinya dia menjadi perwakilan klan Dan di dalam ujian kali ini. Soyen segera melihat pada Dan Xuan dan dirinya kini telah memberikan senyuman pada orang itu. Dan Xuan pun juga langsung tersenyum pada Soyen. Tetua Yesong yang ada di samping Soyen, dia pun segera mengatakan Dan Xuan ini cukup berbakat di dalam penyempurnaan pil dan bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas di dalam klan Dan. Bahkan dirinya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Chow Dan dari klan Chow.
Sepertinya satu-satunya orang yang bisa menekannya di dalam klan Chow adalah Chow Ying. Jika dia berpartisipasi kali ini, dirinya pasti akan berada di peringkat 3 besar. Xiaoyan secara perlahan menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan dari tetua Yezong. Selanjutnya, tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada kelompok klan Bai. Di tempat itu, ada seorang wanita tua yaitu Nenek Tarbiyah yang pada saat itu telah diberikan pelajaran oleh Xiaoyan. Tatapan mata dari Nenek Tarbiyah terlihat sangat tidak senang ketika melihat pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengabaikan tatapan dari nenek tersebut yang terlihat cukup gila akibat junjungannya kini telah kalah. Sementara tetua Yezong melihat pada seorang pria berpakaian putih yang berasal dari klan Bai, dan kemudian Yezong pun mengatakan pemuda itu merupakan anggota generasi muda yang paling menonjol di dalam klan Bai, yaitu Bai Ying. Aku tidak menyangka bahwa klan Bai benar-benar mengirim Bai Ying ke tempat ini. Xiaoyan kemudian melihat pada Bai Ying dan dia sedikit tersenyum. Yezong pun mengatakan, dan Xuan dan juga Bai Ying mereka sama-sama telah berada di tingkat 7 kelas menengah dan mereka pasti akan menjadi lawan yang cukup kuat. Sementara untuk klan Q, mereka masih biasa-biasa saja karena mereka saat ini hanya mengirimkan seorang alkemis di tingkat 7 kelas rendah. Hal semacam itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari tetua Yezong melihat pada kursi klan Chow yang masih kosong. Selanjutnya, tatapan matanya dipenuhi sedikit kekhawatiran. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun dengan lembut bertanya, siapa yang akan dikirimkan klan Chow kali ini? Apakah itu adalah Chow Dan? Yezong terdiam sejenak sebelum dia mengatakan ada 3 orang di dalam klan Chow yang bisa disebut sebagai pilar masa depan klan Chow. Di antara mereka, yang terkuat adalah Chow Ying, sang penyihir, sedangkan Chow Dan merupakan yang terlemah, dan di atas Chow Dan sebenarnya masih ada pemuda berbakat yang bernama Chow Xiu. Bakat dari pemurnian pilnya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Chow Dan, tapi dia adalah orang yang jauh lebih baik dan juga lebih tenang jika dibandingkan dengan Chow Dan. Pada saat itu, Chow Xiu telah pergi sendirian untuk mengembara dan juga berlatih. Setelah dia kembali ke dalam klan 7 tahun kemudian, sebenarnya Chow Xiu sudah berada di level alkemis tingkat ke-7, dan jika dugaanku tidak salah, seharusnya saat ini dirinya sudah berada di kelas menengah. Pada saat itu Chow Dan telah kalah di tanganmu, dan kemungkinan kali ini klan Chow akan mengirimkan Chow Xiu untuk menjadi lawanmu di dalam tes ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya suara penjaga yang ada di depan pintu kini terdengar. Klan Chow telah tiba. Keributan yang ada di dalam ruangan ini dalam sekejap saja menjadi jauh lebih tenang. Semua orang menoleh pada pintu masuk, termasuk Xiaoyan, dan kali ini mereka melihat seorang gadis yang berjalan untuk memasuki ruangan ini dan memimpin orang-orang dari klan Chow. Gadis ini terlihat cukup cantik dan dia memiliki pesona yang benar-benar memikat. Cukup banyak pria muda yang berada di dalam ruangan menjadi linglung dengan pesona dari gadis tersebut, yang sebenarnya dia adalah Chow Ying. Tatapan mata dari Chow Ying melihat pada seluruh aula ini, dan setiap orang yang dilihat oleh Chow Ying, mereka langsung menundukkan matanya, karena semua orang mengetahui bahwa Chow Ying merupakan salah satu penerus yang cukup potensial di masa depan untuk menjadi salah satu dari pimpinan Menara Pil. Chow Ying itu merupakan gadis yang paling menonjol dan juga jenius yang pernah dihasilkan oleh klan Chow, dan akhirnya dia secara pribadi menjadi salah satu murid dari 3 pimpinan Menara Pil saat ini. Dengan bimbingan dari pimpinan Menara Pil, bakat dari seorang Chow Ying benar-benar dimanfaatkan dengan cukup baik. Tatapan mata dari Chow Ying kini telah terfokus pada kursi dari klan Dan. Namun, tatapan mata tersebut tidak berhenti pada Dan Xuan. Sebaliknya, melihat pada gadis muda yang terlihat cukup pemalu di samping Dan Xuan. Merasa diperhatikan oleh Chow Ying, gadis muda tersebut segera mengangkat kepalanya, dan kedua tatapan mata dari gadis ini telah bertemu. Senyuman yang cukup mempesona kini telah muncul di wajah dari Chow Ying. Namun selanjutnya gadis muda dari klan Dan hanya memalingkan wajahnya. Semua anggota dari klan Chow kini telah berjalan di belakang Chow Ying, dan di tempat itu ada seorang yang cukup familiar, yaitu Chow Dan. Tatapan mata dari Xiaoyan kini sejenak melihat pada Chow Dan, yang kemudian berhenti pada pria bertubuh kekar yang ada di sampingnya.
Hal itu membuat Xiaoyan segera berkata, seharusnya orang yang berada di samping Cao Dan adalah Cao Xiu. Cao Ying pun memimpin anggota klan Cao berjalan menuju ke tempat duduk mereka. Di bawah tatapan mata banyak orang, langkah kakinya kini telah berhenti ketika melewati klan Dan. Dia menoleh pada gadis muda. Sambil tersenyum manis, Cao Ying mengatakan, saudari Dan Chen, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Gadis muda yang bernama Dan Chen itu, yang tadinya menurunkan kepalanya, kini segera melihat pada Cao Ying. Yang kemudian, Cao Ying kembali tertawa sambil berkata, tidak terduga bahwa dirimu juga akan datang kali ini. Kemungkinan kau ditugaskan karena pertemuan pil ini, bukan? Klan Dan benar-benar telah berusaha dengan keras. Mungkinkah kalian berencana untuk merebut tempat juara dari pertemuan pil kali ini? Mendengar ucapan dari Cao Ying tersebut, tatapan mata dari Dan Chen menunjukkan ketidaksenangan. Namun dia sedang tidak ingin berdebat dengan Cao Ying. Dan Xuan yang berada di samping Dan Chen tiba-tiba saja berkata, Nona Cao Ying, kau pasti bercanda. Juara dari pertemuan pil kali ini pasti akan mendarat di tanganmu, dan orang lain tidak memiliki kualifikasi tentang hal itu. Mendengar ucapan dari Dan Xuan, Cao Ying hanya bisa menjawabnya, kau benar-benar pandai memainkan kata-katamu. Namun kau harus melupakan untuk membuatku menurunkan kewaspadaan hanya karena kata-katamu ini. Tapi diriku benar-benar ingin tahu seberapa kuat peningkatan dari Dan Chen setelah 2 tahun tidak melihatnya. Keadaan saat itu, aku ingin tahu apakah kau benar-benar telah melangkah ke dalamnya. Mendengar hal ini, mata dari Dan Chen telah berubah menjadi cukup fokus. Dirinya pun segera menjawab perkataan dari Cao Ying. Sebenarnya aku juga ingin tahu tentang hal itu. Mendapat jawaban seperti ini, Cao Ying hanya bisa tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melambaikan tangan dan berjalan menuju kursi klan Cao yang ada di depan sana. Bahkan langkah kakinya tidak berhenti ketika melewati klan Ye. Sepanjang jalan ini, Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye. Tapi Cao Dan tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Dia segera tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, tidak terduga bahwa dirimu benar-benar ikut campur di dalam masalah kali ini. Xiaoyan mengabaikan ucapan dari Cao Dan, namun dia hanya memberikan senyuman. Hal itu membuat Cao Dan merasa tidak senang, dan baru saja dirinya akan mengeluarkan teriakan. Cao Xiu yang ada di sampingnya pun segera memegang tangan dari Cao Dan sambil mengatakan, sudahlah, ayo kita berjalan. Dirimu tidak perlu membuat keributan besar di tempat ini. Cao Dan segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Cao Xiu. Dia segera mendengus dingin dan berjalan menuju kursi dari klan Cao. Sementara Cao Xiu, dirinya hanya melihat pada Xiaoyan, kemudian berkata, saudara, apakah kau yang bernama Xiaoyan? Aku telah mendengar namamu dari Cao Dan. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Cao Xiu, yang kemudian Xiaoyan pun berkata, salam saudara Cao Xiu, kau adalah salah satu dari 3 jenius besar di dalam klan Cao, dan kau cukup terkenal. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Cao Xiu pun hanya bisa menjawabnya, kata-kata jenius tidak pantas untuk diberikan padaku. Selanjutnya, Cao Xiu melirik pada tetua Yezong dan juga yang lainnya. Sebelum perlahan, dia berkata pada Xiaoyan, saudara Xiaoyan, levelmu mungkin memang cukup tinggi, tapi sepertinya akan sangat sulit bagimu untuk bisa menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan dirimu tidak berakhir dengan membawa masalah. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dia berkata pada Cao Xiu, terima kasih banyak atas peringatanmu. Cao Xiu hanya menganggukkan kepalanya dan dia segera berbalik lalu berjalan menuju kursi dari klan Cao. Sementara Xiaoyan kali ini mengatakan, orang yang bernama Cao Xiu ini memang tidak sederhana dan dia adalah orang yang lebih terkendali jika dibandingkan dengan Cao Dan. Yezong yang ada di samping Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, bakat pemurnian dari Cao Xiu mungkin memang tidak lebih baik dari bakat Cao Dan, namun prestasinya adalah sesuatu yang lebih besar jika dibandingkan dengan Cao Dan. Orang ini memiliki ketekunan yang cukup kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan juga Cao Xiu. Setelah Cao Xiu sampai di tempat duduknya, tiba-tiba saja Cao Dan yang ada di samping segera bertanya, kakak, apa yang sebenarnya kau bicarakan dengan Xiaoyan? Kau harus membantu diriku membalaskan dendam kali ini. Selama kau bisa menghentikan bocah itu memasuki posisi 3 besar, maka nasib dari klan Ye akan selesai. Cao Xiu melirik Cao Dan, kemudian berkata,
orang ini bukanlah orang sembarangan. Dan aku tidak terkejut jika dirinya bisa mengalahkan dirimu. Mungkin kali ini dia akan benar-benar bisa memasuki posisi 3 besar di dalam ujian 5 klan besar ini. Cao Ying yang duduk di tempat pimpinan setelah mendengarkan obrolan dari Cao Xiu dan juga Cao Dan, dirinya segera mengatakan orang itu juga merupakan seorang alkemis tingkat 7 kelas menengah dan dia telah mencapai level ini pada usia yang masih sangat muda. Selain itu, dia tidak memiliki arogansi seperti anak muda yang lainnya. Jelas kondisi mentalnya benar-benar bagus. Memang tidak mengherankan jika dirinya akan masuk posisi 3 besar di dalam tes kali ini. Mendengar kata-kata dari Cao Ying membuat Cao Dan merasa tidak senang, namun dia tidak berani memprotesnya. Tidak lama kemudian ruangan aula ini pun bergetar. 5 kursi dari klan besar sebenarnya telah bergeser ke belakang, dan dalam sekejap saja sebuah tanah yang terbuka dengan cukup luas kini muncul di tengah-tengah aula. Di atasnya ada seorang tetua berambut putih yang melangkah keluar. Dia memandangi tempat ini sambil tersenyum kemudian mengatakan, karena 5 klan besar semuanya telah tiba, maka aku orang tua ini tidak akan banyak berbicara. Tes musim ini akan dilakukan oleh diriku. Tidak ada satupun dari kalian yang keberatan, bukan? Mendengar ucapan dari orang tua itu, hanya Cao Ying yang berani memberikan jawaban. Tetua Seng, dengan statusmu di dalam menara pil, siapa yang berani meragukan dirimu? Sementara Tetua Yezong kini dengan lembut berkata pada Xiaoyan, orang tua itu bernama Seng Yao dan dia merupakan salah satu dari 8 tetua besar di dalam menara pil. Dia juga memiliki suara yang cukup besar di menara pil ini sendiri. Hal itu hanya bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari menara pil. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia bisa merasakan sebuah tekanan yang cukup kuat dari tetua tersebut. Tekanan ini berasal dari dalam jiwanya. Hal itu membuat Xiaoyan mengerti bahwa tetua yang bernama Seng Yao memang bukan orang biasa. Sementara tetua Seng Yao sendiri melihat pada Cao Ying kemudian berkata, gadis kecil, tidak perlu bagimu untuk menjilatku seperti itu. Tatapan mata dari tetua Seng Yao menyapu sekeliling arena yang kemudian dia berkata, karena sudah waktunya kandidat untuk tes 5 klan besar, silahkan masuk ke area ini. Percakapan pribadi di dalam aula besar tiba-tiba saja menjadi cukup sunyi. Setelah tetua Seng Yao mengatakan hal itu, Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Dia juga mengepalkan tinjunya erat-erat dan kemudian tatapan matanya melihat pada Yezong serta Xinlan. Hal itu membuat Xinlan segera berkata, kakak Xiaoyan, lakukan yang terbaik. Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dirinya dengan lembut berdiri dari tempat duduknya sambil menghela nafas dalam. Xiaoyan pun mengatakan, akhirnya tes ini dimulai juga. Apakah klan dia akan bisa bertahan atau hancur hari ini? Semuanya diputuskan oleh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berdiri dari tempat duduknya, 4 peserta yang lain secara perlahan mereka juga berdiri. Dan tatapan mata banyak orang yang ada di dalam aula ini terfokus pada mereka berlima. Kandidat yang dikirimkan oleh klan Dan dan juga klan Zhao adalah Cao Xiu dan juga Dan Xuan. Sementara klan Bai diwakili oleh generasi muda yang paling menonjol di dalam klan tersebut, yaitu Bai Ying. Dan untuk klan Qiu diwakili oleh seorang pria kecil yang tidak terkenal. Namun Xiaoyan tahu pria kecil itu bisa berdiri di tempat ini. Sepertinya dia memang memiliki kemampuan dan posisi yang cukup tinggi di dalam klan Qiu. Tatapan mata dari tetua Cheng Yao yang ada di arena pun menyapu pada 5 orang yang telah berdiri. Yang selanjutnya, tatapan matanya berhenti pada Xiaoyan. Tetua Cheng Yao ini memiliki persahabatan yang cukup dekat dengan klan Ye di masa lalu. Namun dikarenakan penurunan dari klan Ye selama bertahun-tahun ini, tetua Cheng jarang melihat klan Ye. Dan hubungan mereka sebenarnya telah menjadi jauh. Namun tetua Cheng Yao itu masih memiliki rasa kasihan terhadap klan Ye. Dan dia pernah memberikan bantuan untuk menyampaikan permohonan pada pimpinan dari Menara Pil, sehingga membuat klan Ye bisa bertahan hingga hari ini. Tetua Cheng Yao kemudian berkata, para kandidat yang akan mewakili klan, silakan masuk ke arena ini. Dalam sekejap saja, kelimanya pun segera masuki arena yang kemudian Dan Xuan memberikan hormat pada tetua Cheng sambil berkata, Dan Xuan dari klan Dan menyapa tetua Cheng, Cao Xiu dari klan Zhao, Bai Ying dari klan Bai, Qiu Ji dari klan Qiu,
Xiaoyan, perwakilan dari klan Ye, menyapa tetua Cheng Yao. Baru saja Xiaoyan mengucapkan kata-kata seperti itu, semua orang yang ada di dalam ruangan ini pun cukup terkejut, dan tatapan mata mereka semua melihat pada Xiaoyan. Jelas seluruh orang yang ada di dalam ruangan ini tahu bahwa nama dari Xiaoyan adalah seseorang yang akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal setelah pertempuran besar yang ada di kota Ye saat itu. Tetua Cheng sambil membelah janggutnya dia tertawa lalu berkata, "Sebenarnya kau adalah Xiaoyan. Nama ini cukup familiar karena akhir-akhir ini nama Xiaoyan cukup terkenal." Mendengar kata-kata seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menjawabnya, "Itu hanyalah sebuah pertengkaran kecil. Bagaimana bisa menarik perhatian dari orang seperti tetua Cheng Yao?" Bai Ying yang ada di samping Xiaoyan segera tertawa kemudian mengatakan, "Bagaimana bisa kau menyebutnya sebagai pertarungan kecil? Bahkan dirimu sangat berani menyerang seseorang dari klan Bai milikku. Jelas kau memandang rendah klan Bai. Meskipun lembah sungai es itu tidak bisa melakukan apapun padamu, namun seharusnya kau sadar diri bahwa tempat ini adalah kota pil suci dan bukan klan Ye." Menanggapi ucapan dari Bai Ying, Xiaoyan hanya tersenyum dan dia tidak terprovokasi dengan kata-kata itu. Melihat tanggapan dari seorang Xiaoyan membuat Bai Ying merasa cukup kesal. Sementara tetua Cheng Yao tiba-tiba saja mengatakan, karena sudah tidak ada masalah lagi, maka tes hari ini akan dimulai. Tetua Cheng Yao pun secara perlahan mengambil langkah untuk mundur. Dia kemudian membuka sebuah kain hitam yang ada di belakangnya, yang kemudian sebuah tablet batu yang tingginya sekitar 10 kaki kini telah terlihat. Tetua Cheng Yao kemudian mengatakan, tes yang akan dilakukan kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Dan bagian pertama adalah ujian jiwa. Tetua Cheng Yao sambil menunjuk sebuah lubang yang ada di tablet batu, dirinya berkata, sudah menjadi sebuah rahasia umum bahwa jiwa seseorang merupakan fondasi terpenting dari seorang alkemis. Hanya dengan memiliki jiwa yang kuat, maka orang itu juga akan memiliki persepsi jiwa dan juga kontrol jiwa yang cukup. Masing-masing dari kalian harus memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lubang itu, dan tablet batu ini akan segera menunjukkan nilai dari kekuatan jiwa yang kalian miliki, dan nilai ini disebut juga sebagai nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa dari seseorang mencapai angka di atas 400, orang itu dianggap telah lulus ujian, dan rekor tertinggi di dalam ujian nilai jiwa ini telah dipegang oleh Chao Ying. Pada saat itu, nilai jiwanya mencapai 976 dan tidak ada satupun orang yang berhasil memecahkan rekor itu hingga saat ini. Mendengar ucapan dari tetua Cheng Yao membuat Chao Ying yang ada di kursi hanya bisa tersenyum. Sementara banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar takjub dengan perolehan nilai jiwa dari Chao Ying. Selanjutnya, tatapan mata dari tetua Cheng Yao melihat para peserta ujian yang kemudian dia berkata, karena kalian semua sudah mengetahui aturannya, mari kita mulai. Siapa yang akan maju terlebih dahulu? Kelimanya pun terdiam. Namun sesaat kemudian, pria yang berasal dari klan Q, yaitu Kyuji, akhirnya menjadi orang pertama yang melakukan tes ini. Tanpa basa-basi lagi, dia mengulurkan tangan dan memasukkan pada lubang yang ada di tablet batu. Kemudian mengeluarkan kekuatan spiritual yang disalurkan melalui tangannya tersebut. Pada akhirnya, tablet batu pun mengeluarkan suara. Hal itu kemudian berhenti di angka 707. Setelahnya, Kyuji pun melepaskan tangan, dan banyak orang yang ada di tempat ini cukup terkejut melihat perolehan nilai jiwa yang didapatkan oleh Kyuji. Angka 707 adalah sesuatu yang cukup hebat. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun berpikir jika sebenarnya dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa milik Kyuji adalah sesuatu yang cukup besar, namun tidak menyangka bahwa nilainya hanya 707. Xiaoyan samar-samar memiliki pengetahuan betapa menakutkannya seorang Chao Ying yang memiliki nilai di atas 900. Kyuji pun bergerak mundur. Yang selanjutnya Bai Ying maju. Dia tersenyum pada Xiaoyan dengan senyuman yang cukup bengis, sebelum akhirnya tangan dari Bai Ying diletakkan di dalam lubang dari tablet batu sambil mengeluarkan kekuatan jiwa dari dalam tubuhnya. Tablet batu itu pun sekali lagi mengeluarkan suara bip 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 bip. Hal ini akhirnya berhenti pada nilai 785.
tatapan mata orang-orang dari klan Bai dipenuhi dengan sebuah kebanggaan. Terutama adalah gadis berpakaian putih yang telah bertemu dengan Xiaoyan ketika berada di ruang ujian untuk mendapatkan lencana saat itu. Tetua Cheng Yao secara perlahan menganggukkan kepalanya karena dia merasa angka 785 bisa dianggap sebagai angka yang tinggi. Bahkan reputasi seperti ini merupakan yang terkuat di antara generasi muda dari klan Bai. Bai Ying pun segera mengambil langkah untuk mundur. Tatapan mata dari Tetua Cheng Yao kini melihat pada Xiaoyan dan Xuan dan juga Cao Xiu. Dia segera tersenyum, kemudian mengatakan, sekarang giliran kalian bertiga. Ketiganya pun hanya saling bertukar pandang, sebelum akhirnya Cao Xiu tersenyum, lalu mengatakan, karena kalian berdua memilih untuk menjadi orang yang terakhir, maka aku akan maju dan menunjukkan kekuranganku saat ini. Tanpa basa-basi lagi, Cao Xiu berdiri di depan tablet batu. Dia memasukkan tangannya dan mengeluarkan kekuatan jiwa. Kemudian ada suara berbunyi. Hal itu akhirnya berhenti pada nilai 846. Banyak orang yang ada di dalam ruangan ini benar-benar kaget dengan nilai jiwa yang diperoleh oleh Cao Xiu. Angka seperti itu adalah sesuatu yang dibilang sangat tinggi di dalam kalangan alkemis tingkat 7 kelas menengah. Cao Xiu secara perlahan mengambil langkah untuk mundur. Dia melihat pada Dan Xuan dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, sekarang giliran kalian berdua. Dan Xuan pun menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum pada Xiaoyan dan akhirnya mengambil langkah untuk maju. Seluruh tatapan mata dari orang-orang yang ada di dalam aula besar ini terfokus pada Dan Xuan. Sementara Cao Ying merupakan satu-satunya orang yang tidak peduli dengan Dan Xuan. Dan Xuan yang telah memasukkan tangannya ke dalam tablet batu, dia juga langsung mengeluarkan kekuatan jiwa yang akhirnya tablet batu itu pun mengeluarkan suara. Hal ini berhenti pada nilai 903. Seluruh ruangan di dalam aula besar benar-benar berubah menjadi sangat sunyi dan banyak pujian kini langsung diberikan pada Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus dari klan Dan karena memiliki nilai jiwa yang sangat tinggi. Tetua Cheng Yao hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia cukup yakin jika tidak lama lagi kemungkinan Dan Xuan akan menjadi seorang alkemis level 7 kelas tinggi. Tidak lama kemudian tatapan mata banyak orang melihat pada Xiaoyan karena dia merupakan peserta terakhir yang belum melakukan ujian. Kelompok dari Tetua Yezong kali ini juga cukup cemas ketika melihat pada Xiaoyan. Jika di dalam tes pertama ini Xiaoyan gagal, maka klan Ye tidak perlu melanjutkan pada tes yang lainnya. Xiaoyan secara perlahan menarik nafas dalam-dalam. Dia pun mulai melangkahkan kakinya dan berdiri di hadapan tablet batu. Segera setelah itu, tangan dari Xiaoyan dimasukkan ke dalam lubang di tablet batu tersebut. Seluruh tatapan mata dari orang-orang kini telah terfokus pada Xiaoyan. Jika dia gagal dalam tes kali ini, nasib dari klan Ye akan segera tamat dan mereka akan segera dicoret dari daftar 5 klan besar. Tatapan mata dari Cao Dan melihat punggung dari Xiaoyan dengan senyuman yang mengandung ejekan. Ketika Xiaoyan memasukkan tangannya ke dalam lubang yang ada di tablet batu, dia sedikit bisa merasakan sebuah rasa sakit yang menusuk ke dalam telapak tangannya. Dan perasaan seperti ini seolah-olah telah menembus jauh ke dalam jiwanya. Hal itu sebenarnya membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Tetua Cheng Yao yang ada di samping tablet batu sambil melihat pada Xiaoyan, dia berkata, Xiaoyan, klan Ye harus bisa masuk 3 besar di dalam ujian kali ini. Dan jika ingin lulus ujian, maka saat ini kau hanya harus bisa melampaui peringkat ketiga, yaitu Bai Ying, yang sebenarnya memiliki nilai jiwa yang berada di angka 785. Jika kau benar-benar bisa melampaui angka tersebut, maka kau memiliki kesempatan untuk bisa lulus di dalam ujian ini. Mendengar ucapan dari Tetua Cheng Yao, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, mata dari Xiaoyan pun tertutup dan seluruh orang yang ada di tempat ini langsung terdiam. Keheningan pun mulai menyelimuti bagian dalam dari aula. Tidak ada sedikit pun suara yang berani muncul. Keheningan semacam ini berlanjut sekitar 30 detik yang pada akhirnya semua orang saling memandang karena mereka bisa merasakan sebuah tekanan spiritual yang benar-benar luar biasa menyapu dari dalam tubuh Xiaoyan.
Hal ini seolah-olah seperti naga yang akan segera terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian, peng! Sebuah energi spiritual yang cukup mengerikan pun kini telah terbentuk di sekitar tubuh dari Xiaoyan. Hal ini dalam sekejap saja membentuk sebuah badai spiritual. Tetua Cheng Yao, raut wajahnya segera berubah dan tubuhnya buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Hal semacam ini bukan pertama kali dia melihatnya selama ujian nilai jiwa. Pada saat itu, Cao Ying ketika mengikuti tes juga menimbulkan fenomena seperti yang dimunculkan oleh Xiaoyan. Namun fenomena dari Cao Ying saat itu tidak bisa dibandingkan dengan badai spiritual yang dikeluarkan Xiaoyan kali ini. Di sisi lain Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, Qiu Ji, raut wajah mereka berempat juga telah berubah, yang kemudian buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Mereka juga sangat terkejut, terutama pada Bai Ying. Dirinya tidak pernah berharap jika Xiaoyan akan mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Manik-manik giok yang dimainkan oleh Cao Ying kini segera berhenti dan tatapan mata dari gadis itu terfokus pada Xiaoyan. Wajah dari Cao Ying yang selama ini terlihat cuek tiba-tiba saja menunjukkan sebuah ekspresi cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan kemampuannya begitu dalam. Badai spiritual yang dimunculkan oleh Xiaoyan tiba-tiba saja melemah dan akhirnya benar-benar menghilang dari dalam tempat ini. Xiaoyan segera menarik tangannya dan selanjutnya suara bip 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 dari tablet batu kini telah berhenti di angka 1395. Dalam sekejap saja aula ini berubah menjadi sangat senyap. Tatapan mata banyak orang benar-benar terkejut ketika melihat angka yang telah muncul di tablet besar itu. Banyak dari mereka segera mengatakan, "Hah? 1395? Angka ini adalah sesuatu yang telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying saat itu. Bahkan angkanya 300 lebih tinggi jika dibandingkan milik Cao Ying." Tatapan mata dari Cao Ying sendiri juga sangat terkejut ketika melihat angka yang dimunculkan oleh Xiaoyan. Namun dirinya segera tertawa kemudian mengatakan, "Menarik sekali. Akhirnya wilayah dari dataran tengah ini memiliki bakat yang luar biasa. Aku sebenarnya belum pernah menemukan seseorang seperti ini di masa lalu." Pertemuan pil kali ini akan sangat menarik. Cao Dan yang ada di belakang Cao Xiu ketika melihat pada tablet batu, raut wajahnya kini menjadi sangat cengох. Beberapa saat kemudian, sebuah kecemburuan pun kini telah muncul di raut wajahnya ketika dia mendengar bahwa Cao Ying memberikan pujian terhadap Xiaoyan. Tetua Ye Song dan juga Xin Lan yang ada di kursi dari klan Ye, hati mereka yang sejak tadi menegang tiba-tiba saja menghela nafas panjang dan lega. Keduanya pun seolah-olah telah dibebaskan dari beban yang besar. Hasil yang diperoleh Xiaoyan kali ini adalah sesuatu yang sangat mempesona. Mereka bahkan tidak pernah berharap jika Xiaoyan akan memiliki nilai yang benar-benar tinggi. Bahkan nilai tersebut memecahkan rekor dari Cao Ying saat itu. Tanpa sadar, Tetua Ye Song pun mengatakan, "Akhirnya klan Yeku telah diselamatkan dari bahaya besar." Sementara Tetua Cheng Yao yang berada cukup dekat dari tablet batu, dirinya juga sangat syok ketika melihat angka yang dimunculkan oleh Xiaoyan. Akhirnya, Tetua Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia melihat pada Xiaoyan dengan penuh minat. Angka 1395. Orang lain mungkin tidak mengetahui seberapa pentingnya angka ini. Namun, seorang tetua seperti Cheng Yao benar-benar memahami angka ini dengan jelas. Karena itu adalah angka yang menunjukkan kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Xiaoyan dan sebenarnya telah mencapai tingkat 7 kelas tinggi. Namun hal yang paling berharga adalah usia dari Xiaoyan yang masih sangat muda. Namun dirinya telah berhasil mencapai alkemis tingkat 7 kelas tinggi di usia seperti ini. Mungkin sesuatu seperti itu hanya bisa dibandingkan dengan Cao Ying di antara generasi muda. Dengan kata lain, menara pil kali ini telah menemukan bakat jenius lainnya yang setara dengan Cao Ying. Tetua Cheng Yao sebenarnya juga cukup ragu apakah ini adalah angka asli yang dibuat oleh Xiaoyan, atau sebenarnya Xiaoyan telah menahan dirinya supaya angka tersebut berhenti di angka 1395.
Apakah Xiaoyan telah menahan kekuatannya atau tidak? Tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang mengetahui hal itu dengan jelas. Namun Xiaoyan adalah seseorang yang cukup berpengalaman dan dia akan selalu menahan dirinya dalam melakukan berbagai hal, karena sesuatu seperti ini juga bisa dianggap sebagai taktik yang jitu untuk mempermainkan lawan yang akan mengetahui kekuatan aslinya. Xiaoyan sendiri kali ini juga mengerti bahwa sebenarnya nilai jiwa memang terkait dengan aura jiwa di dalam tubuhnya, dan Xiaoyan sebenarnya telah menekan badai spiritual ketika hal itu muncul di awal. Hal ini mencegah kekuatan spiritual Xiaoyan meletus untuk sepenuhnya. Dengan kata lain, angka 1395 bukan angka sebenarnya yang didapatkan oleh Xiaoyan, dan nilai sebenarnya mungkin jauh melebihi angka yang telah muncul. Tetua Cheng Yao hanya bisa membelah jangkutnya. Dia tertawa kemudian mengatakan, "Tidak buruk, tidak buruk." Tetua Cheng Yao cukup yakin jika dirinya melaporkan masalah ini pada atasan dari Menara Pil, kemungkinan akan langsung menimbulkan keributan yang cukup besar. Detik berikutnya, Tetua Cheng Yao pun memberikan pengumuman. Tes nilai jiwa kali ini telah berakhir, dan orang yang menempati peringkat pertama adalah Xiaoyan yang mewakili klan Ye. Selain itu, aku juga akan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena telah berhasil memecahkan rekor dari Zhao Ying. Kemungkinan rekor yang dibuat Xiaoyan kali ini tidak akan bisa dipecahkan dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama. Ucapan dari Tetua Cheng Yao itu dalam sekejap saja membuat seluruh aula yang tadinya sunyi kini telah tertawa dengan cukup meriah. Mereka tidak menyangka bahwa klan Ye yang sudah diambang batas kehancuran tiba-tiba saja sekali lagi muncul ke atas permukaan, karena mereka telah menemukan penolong yang benar-benar kuat. Selanjutnya Tetua Cheng Yao kembali tersenyum pada Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Setelah tes ini akan dilakukan 2 tes yang lainnya, dan jika dirimu berhasil, maka hasil akhir dari ujian 5 klan besar akan benar-benar diumumkan." Mendengar kata-kata dari Tetua Cheng Yao membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Dia kemudian membungkukkan badan, memberikan hormat, dan mengambil langkah untuk mundur. Tatapan mata dari Xiaoyan menoleh pada Zhao Ying yang sejak tadi memperhatikan dirinya. Dalam sekejap saja, Zhao Ying pun segera tersenyum pada Xiaoyan dengan senyuman yang cukup menggoda. Dan itu benar-benar senyuman yang seperti penyihir. Menghadapi godaan seperti ini membuat Xiaoyan memantapkan dirinya, karena dia tahu bahwa Zhao Ying adalah seorang gadis yang tidak bisa disentuh secara acak. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar menjadi pemenang di dalam ujian kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.